adik-adik sekalian, jadi pada saat ini kita akan belajar soal-soal SBMPTN dengan materi eksponen. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Untuk soal yang pertama, nah di sini diketahui bentuk eksponen dapat disederhanakan menjadi, kita tulis dulu ya bentuk eksponennya. X pangkat 2/3 dikali dengan Y pangkat negatif 4/3 per Y 2/3 X pangkat 2. Kemudian dipangkatkan dengan negatif 3/4. Nah, jadi jangan lupa sifat-sifat eksponen. Kalian harus memangkatkan setiap ini ya. Kita pangkatkan dengan negatif 3/4. Jadi X pangkat 2/3 akan kita pangkatkan dengan negatif 3/4. Y pangkat negatif 4/3 kita akan pangkatkan juga dengan negatif 3/4. Yang di bawahnya juga sama. Oke, jangan lupa sifat eksponen. Kalau bentuknya seperti ini, pangkatnya kita kalikan. X 2 dikali negatif 3, negatif 6. 3 kali 4, 12. Y negatif kali negatif positif ya. 4 kali 3, 12. 3 kali 4, 12. Per Y 2 kali negatif 3, negatif 6. Per 3 kali 4, 12. X-nya 2 dikali negatif 3, 6 per 4. Kakak sambung di bawah sini. Kemudian X pangkat negatif 6/12. Nah, kita susun ya sesuai dengan variabel yang sama. Nah ini, sorry tadi negatifnya kurang, yang ini negatif ya. Oke, kita akan ubah. Ini kan tadi penyebut ya, sekarang kita jadikan pembilang, maksudnya naikkan ke atas, berarti pangkatnya berubah jadi positif ya. X 6/4 kali lagi dengan Y, yang ini kita tulis 12/12 kali lagi dengan Y, yang ini kita pindahkan ke atas jadi pangkatnya positif, jadi 6/12. Nah, kalau bentuknya perkalian seperti ini berarti pangkatnya kita jumlahkan ya dengan variabel yang, karena dengan catatan variabelnya harus sama. Nah, di sini X seperti negatif 6/12 akan kita jumlahkan dengan 6/4. Nah, di sini penyebutnya belum sama, kita samakan dulu. 12 bagi 4, 3 kali 6, 18. Kali dengan Y 12 per 12 ditambah dengan 6/12, penyebutnya udah sama ya. Kemudian ini hasilnya jadi X negatif 6 tambah 18, hasilnya 12 per 12 dikali dengan Y 12 tambah 6, 18 per 12. Nah, di sini 12 bagi 12 jadi pangkat 1 ya, 1 kan. Y-nya di sini kita sederhanakan nih, kita bisa bagi 6, ini bagi 6. 18 bagi 6, 3. 12 bagi 6, 2. Oke, kita dapat ubah bentuknya jadi X dikali Y dikali akar Y di sini ya, jangan lupa Y pangkat 3/2 itu kita dapat ubah jadi Y kali akar Y, karena akar Y ini adalah, ini kan Y pangkat 1. Nah, yang ini tuh Y pangkat 1/2. Kan kalau dijumlahkan hasilnya Y 3/2. Nah, jadi ini hasilnya ya. Hasilnya jadi D. Oke. Selanjutnya kita akan berlatih di soal yang kedua. Di sini diketahui bentuk persamaan eksponennya ya. Kita disuruh mencari nilai X. Kita tulis dulu bentuk persamaannya. 9 pangkat 3X ditambah 2 sama dengan 1/81 pangkat 2X kurang 5.
Oke. Nah, di sini catatannya, kedua ruas kanan dan kiri harus kita ubah bilangan pokoknya menjadi 3. Harus sama bilangan pokoknya. Nah, 9 ini kita dapat ubah jadi 3 pangkat 2 ya. 3x tambah 2. Ini jadi 1 per 3 pangkat 4. 2x kurang 5. Nah, kali 2 kali 3x, 6x, 2 kali 2, 4. Dengan, nah di sini berarti 1 per 3, 4 kali 2x, 8x. 4 kali negatif 5, negatif 20. Oke, 3 pangkat 6x tambah 4 sama dengan, nah ini kita jadikan pembilang jadi 3 pangkat negatif 8 positif 20. Nah ini tandanya jadi berubah, yang ini positif jadi negatif, negatif jadi positif ya. Nah, kemudian di sini bilangan pokoknya udah sama. Ketinggalan x-nya. Udah bilangan pokoknya udah sama, kan? Oke, jadi sisa kita tulis pangkatnya 6x tambah 4 sama dengan negatif 8x ditambah 20. Oke, kita kelompokkan yang sama, 6x, yang 8x, negatif 8x kita pindah ke kiri jadi positif 8x sama dengan 20. Ini yang 4 kita pindah ke kanan jadi kurang 4. 6 tambah 8, 14x. 20 kurang 4, 16. Jadi x-nya 16 dibagi 14. Kita sederhanakan 16 bagi 14 dapat 1 ya, sisa 2 per 14. Ini kita sederhanakan jadi 1 per 7. Oke ya hasilnya. Oke. Selanjutnya kita belajar tipe soal yang ketiga. Nah, di sini nilai x yang memenuhi persamaan eksponen ini adalah, tulis dulu bentuk eksponennya, akar 2 pangkat 6x kurang 4 sama dengan 1 per 4 pangkat x kurang 9. Oke, bilangan pokoknya kita jadikan 2 ya. Oke. Di sini akar 2 jadi 2 pangkat 1 per 2. 6x kurang 4. Kemudian di sini jadi 2 pangkat negatif 2 ya. Kali x kurang 9. 2. Nah, di sini 1 per 2 dikali 6x, 3x. 1 per 2 dikali negatif 4, negatif 2. 2, negatif 2 kali 2, dan dikali x, negatif 2x. Negatif kali negatif, positif 18 ya. Nah, bilangan pokoknya sudah sama. Ini tulis pangkatnya jadi 3x kurang 2 sama dengan negatif 2x ditambah 18. Nah, 3x, ini yang negatif 2x kita pindah ke kiri jadi positif 2x. Jadi 18, yang ini kita pindah jadi tambah 2, 5x, 20. Oke, jadi x-nya sama dengan 20 dibagi 5, hasilnya 4. Ya. Oke, kita lanjut lagi tipe soal ke-4. Nah, jumlah akar-akar persamaan eksponen ini adalah, terus dulu bentuk eksponennya 2 kali 4 pangkat x kurang 5 dikali 2 pangkat x
ditambah 2 sama dengan 0. Oke, di sini kita ubah 2. Nah, 4-nya kita ubah jadi 2 pangkat 2. Bisa kita keluarkan ya. Sini tidak ada yang diubah, lanjut saja yang di sini. Oh, sorry. Ini pangkat 2 pangkat X tambah 2 sama dengan 0. Oke. Nah, 2 kita mau jadikan 2 pangkat X ya. Jadi kakak pindah 2 pangkat X tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan, jadi kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Kita misalkan di sini A itu sama dengan 2 pangkat X. Jadi di sini 2. Nah, jadi ini kan 2 pangkat X itu A. Jadi A pangkat 2 kurang 5 kali 2X, berarti tadi kita misalkan A berarti 5A ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Jangan lupa cara pengfaktoran ya. Ini 2A kurang 1. Ini A kurang 2. Oke. Jadi ini 2A kurang 1 sama dengan 0. Atau A kurang 2 sama dengan 0. Sini jadi 2A sama dengan 1. A sama dengan 1/2. Ya, ini A sama dengan 2. Ya. Selanjutnya di sini untuk A-nya sama dengan 1/2, maka kita kembalikan lagi ke permisalan awal. A-nya tadi kan kita misalkan 2, X sama dengan 1/2. Ini tadi A-nya ya, kita misalkan ini 2 pangkat X. Oke, jadi 2 pangkat X sama dengan, nah ini kan 1/2 sama dengan 2 pangkat negatif 1 kan, jadi X ini, nah jadi X-nya adalah negatif 1. Kemudian satu lagi, untuk A-nya sama dengan 2 yang ini, maka 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, 2 ini kan berarti 2 pangkat 1 nih. Berarti X-nya sama dengan 1. Yang ditanya adalah jumlah akar. Jumlah akar, berarti ini anggap X1, ini anggap X2. Jumlah akarnya berarti kan X1 ditambah X2. Berarti negatif 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 0. C. Oke. Selanjutnya, soal kelima. Jika X1 dan X2 akar-akar dari persamaan 3 pangkat X tambah 3 pangkat 3 kurang X dikurang 28 sama dengan 0, maka jumlah kedua akar tersebut adalah, jadi sama dengan tipe soal yang keempat ya. Terus dulu bentuk persamaannya adalah 3 pangkat X tambah 3 kurang X 28 sama dengan 0. Oke, ini tetap 3X. Ini kita pisah ya. Kalau kita pisah itu jadi bentuknya 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat negatif X kurang 28 sama dengan 0. Kemudian 3 pangkat X tambah, nah 3 pangkat 3 berapa? 27 ya. Nah, di sini kan pangkatnya negatif. Ini kan perkalian. Kita ubah jadi dalam bentuk pembagian atau pecahan jadi 3 pangkat X. Ya kan pangkatnya di sini negatif karena dia jadi penyebut. Jadi dia positif. Kurang 28 sama dengan, nah sekarang kita misalkan. Misal B sama dengan 3 pangkat X. Kita substitusi nih bentuk ini tadi. Berarti 3 pangkat X B ya. Jadikan persamaan kuadrat. Ditambah 27 per B sama dikurang 28 sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan bentuk pecahan, kita harus mengkalikan
kita kali B untuk kedua ruas ya. Berarti B kali B, B kuadrat tambah B dikali 27 per B bisa 27 kurang B dikali 28 B. Ini 0 kali B tetap 0 ya. Kita susun dulu 28 B tambah 27 sama dengan 0. Oke, kemudian kita faktorkan. Jadi bentuk faktornya adalah B kurang 1, B kurang 27. Jadi B-nya adalah 1 atau B-nya 27. Kemudian untuk B-nya sama dengan 1, maka kita balikin lagi ke persamaan awal tadi. B itu 3 pangkat X. 3 pangkat X. Nah, 3 pangkat berapa supaya 1? 3 pangkat 0. Kemudian ini udah sama, jadi X-nya adalah 0. Kemudian untuk B-nya sama dengan 27, maka 3 pangkat X, 27 itu berarti 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Jadi X-nya adalah 3. Yang ditanya adalah jumlah akar. Kalau jumlah akar selalu kita jumlahkan akar-akar yang ditemukan ini ya. Ini anggap X1 itu X2. X1 ditambah X2 sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. Oke, hasilnya adalah B. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian. See you!